Oh my god, ini biasanya kita yang nonton video lucu, sekarang kita yang jadi videonya. Contohnya kalau kita lagi nge-take, terus tiba-tiba batuk kayak gitu-gitu, terus makin denger lagi. What was I thinking? Krasodi itu adalah project musik dan visual art virtual yang belakangan ini aku tekuni. Krasodi ini sifatnya kolektif. Kita melibatkan banyak seniman dan musisi dalam pembuatan karyanya. Halo Sobat Korma. Balik lagi di After Studio, di mana kita mengulik keseharian anak-anak arsitektur di luar jam studio. Nah, kali ini kita kedatangan 2 tamu nih guys. Dan salah satunya adalah salah satu figur arsitektur yang memang mungkin Sobat Korma udah pada kenal ya. Boleh kenalan mungkin? Halo semuanya, aku Danto, aku anak arsitektur 2017 dan sekarang aku sedang menjadi fasilitator di Departemen Arsitektur. Oke, Kak Danto mungkin kita sedikit sharing-sharing nih ya. Dan kebetulan sekarang aku lihat Kak Danto kayaknya bawa rombongan nih. Ada apa nih? Apa nih Kak Danto? Iya, aku juga memperkenalkan nih, ada temanku namanya Sabrina sebagai copywriter komunitas Krasodi. Halo, salam kenal. Salam kenal. Oke, tunggu dulu sebelum kita kenalan lebih jauh tentang Krasodi di proyeknya Kak Danto, kita pesan minum dulu ya. Boleh. Let's go. By the way, tempatnya lucu banget nggak sih Kak Danto? Di mana sih ini? Kita lagi di Membumi Cafe guys. Kopi Membumi Hidden Gem di daerah Cipete. Betul, cafe ini udah sering banget aku lihat di semua sosial media ya, TikTok, Instagram, karena interiornya yang vibe-nya tuh kayak Ghibli gitu. Lalu nggak tahu kenapa ya, tempat ini itu despite memang luarnya itu panas banget, dia bisa ngasih suasana yang adem. Rasa adem banget, Rasa kayak di adem dalam banget, tuh dingin bener. justru ya, bukan kayak di luar panas banget. Betul. Oke guys, jadi sekarang kita di sini pesan 2 jenis minuman. Betul, jadi di sini aku sama Davina pesan kopi susu senja, yaitu kopi khasnya dari kopi Membumi ini. Betul banget. Isinya ada kopi, susu, dan gula aren. Nah, kalau Kak Fania pesan apa nih? Sebagai yang tidak ngopi, jangan khawatir guys. Ada ice lemon tea. Dengan lemon asli. Tuh, Nggak ada kalah. potongan ya. Gak kalah gaul ya, bener Betul. banget. Betul. Oke, kita langsung cobain ya. Let's go, let's go. Let's go. Oke, tadi aku udah coba kopinya dan kalau menurut aku sih cukup light untuk yang mungkin nggak terlalu suka kopi yang cukup strong. Kata aku ini cocok-cocok aja sih. Iya. Cocok juga untuk aku. Benar-benar. Iya. Jadi kopi ini lebih light dan memang ada hint of gurih dari susunya. Jadi buat kalian yang need a little bit of caffeine tapi nggak pingin melek semalaman banget, ini cocok sih buat kalian. Nah, kalau Kak Fania gimana nih? Ini lemon tea-nya. Lemon banget. Lemon tea-nya, menurut aku lemonnya cukup strong dan kayak enak sih. Asam, manis, teh dapet semua. Seger ya. Seger. Overall, Enak. Oke, tadi kita udah pesen makanan dan selagi kita tunggu makanannya datang, kita boleh sharing-sharing sedikit nih tentang proyek Kak Danto dan company yang lagi ditekuni sekarang. Boleh. Jadi, akhir-akhir ini aku dan teman-temanku ini membuat sebuah project musik yang namanya Krasodi. Nah, Krasodi itu adalah project musik dan visual art virtual yang belakangan ini aku tekuni. Nah, Krasodi ini sifatnya kolektif sehingga kita melibatkan banyak seniman dan musisi dalam pembuatan karyanya. Pertama ini unik banget dan yang kedua tadi aku dengar tentang komunitas virtual ya Kak ya? Betul. Boleh dijelasin mungkin ya gimana tuh? Gimana tuh komunitas virtual? aku jelaskan. Jadi fun fact dulu guys. Krasodi ini dari 10 orang yang join ke project pertamanya, kita tuh berasal dari 8 kota, 4 pulau, dan 2 negara yang berbeda guys. Ini lagi open recruitment nih. Kalau misalnya Bapak nih kalau butuh orang Cirebon atau orang Bandung bisa kontak kita. Ayo, mari kita join. Jadi buat teman-teman bener boleh banget yang mau berkarya bareng kita, bikin karya original. Betul. Terus kita bikin apa ya, karya yang well produced, yang well distributed. Ayo kita sama-sama berkarya bareng guys. Let's go. Oke. Nah, Dengan Krasodi ini kita juga pengen buktiin kalau sebenarnya despite ada jarak di antara kita semua nih, kita tetap bisa bikin karya kolaboratif yang keren gitu ya.
Tuh, Mbak Puri, jangan lupa ya Mbak. Saya jangan lupa juga ya. Oh, wow. Oke, tadi kan berarti ngomongin proyek. Kalau proyek pasti ada outputnya kan? Mungkin outputnya Betul. atau karyanya kayak bentuk apa sih Kak? Betul. Jadi untuk outputnya sendiri itu kita ada dua. Kita punya musik dan visual art. Nah, kalau untuk musiknya sendiri kita membuat sebuah karya orisinil yang meliputi proses songwriting, music producing, mixing, mastering, hingga song distribution ke pasar-pasar musik kesukaan kalian. Nah, kalau untuk visual art, kita memproduksi ilustrasi untuk music branding dan juga music visualization. Tuh. Ini mungkin untuk teman-teman yang nggak tahu kayak gimana sih karyanya atau nggak penasaran, boleh dicek Instagramnya ya Kak ya? Boleh. Sini. Instagramnya apa? Rhapsody? Rhapsody O-nya apa? O-nya 0. O-nya 0. Cek ya guys. Oke, Kak Danto boleh cerita sedikit nih. Kan Kak Danto salah satu alumni dari arsitektur FTUI kan? Betul. Gimana sih tiba-tiba kok bisa beralih ke komunitas musik nih Kak Danto? Oke, jadi sebenarnya memang komunitas musik ini merupakan mimpiku sejak kecil dah. Jadi dulu tuh pingin banget yang namanya pingin bikin musik bareng-bareng tapi sama teman-teman gitu. Nah, tapi seperti kita tahu kuliah arsitektur ini mengonsumsi jiwa raga, waktu, tempat, dan energi. Ya, relate kan. Fasilitator sendiri loh ya Will. Relate kan teman-teman. Nah, ya. Dan kebetulan banget di awal tahun kemarin aku tuh merasakan yang namanya kejenuhan dan kekecewaan di dunia arsitektur yang cukup berkepanjangan, sehingga aku merasa bahwa the only way to get back from there adalah untuk merelief apa yang aku sebenarnya pengen lakukan sejak kecil gitu, sehingga kita usahakan komunitas musik itu. Begitu. Tadi ada kata jenuh ya Kak ya? Betul, aku setuju banget. Apalagi untuk anak-anak arsitektur mungkin nggak jauh kata-katanya, kosakata itu kayaknya emang jenuh terus gitu Betul. tiap hari kan. Gitu. Oke, kalau dari Kak Danto sendiri nih, kok bisa tiba-tiba bikin komunitas virtualnya gitu? Oke. Jadi pas masa-masa aku kuliah, aku tuh suka banget untuk main yang namanya social singing app untuk melepas penat. Oke. Selepas kita bikin model 3D, gambar kerja, dan diagram-diagram itu yang teman-teman relate lah pokoknya. Social singing app itu bagaikan apa ya, katarsis lah buat aku untuk kayak nyanyi sekencang-kencangnya, melepas penat. Itu tuh rasanya enak banget, apalagi pas lagi capek-capeknya. Nah, tanpa disangka-sangka di platform itu adalah tempat di mana aku ketemu orang-orang yang passionate enough untuk ikut serta dan membangun komunitas ini bersama. So we really never know what the future holds for us in the future sih. So Betul banget. kita nggak pernah tahu guys. Betul, dan emang harus nggak sih kayak daripada kita penat sehari-hari, kayak lebih baik kita cari kesenangan di luar ya. Betul, apa Apalagi- salahnya ya? Iya, betul banget. Apalagi kayak udah daripada arsitektur doang. Kalau dari Kak Danto kan di musik kan. Betul. Betul. Kalau kita ya mungkin di sports atau yang lain. Iya betul. Aku setuju. Dan kebetulan kita kan lagi di fase apalagi banyak apa ya? Banyak dunianya nggak sih? Banyak dunianya. Kak Danto betul. di arsitektur, Kak Fania di dunia modeling dan voice over juga. Nah, aku penasaran sedikit, gimana sih cara nge-manage waktunya sendiri? Apalagi kan kalau arsitektur ya udah pasti kayak never ending tugas. Iya betul, setuju. Iya, Ending tugas. iya itu that was a good question sih. Jadi aku ngerasa banget selama kuliah juga memang time management itu adalah salah satu skill nggak terasa yang memang Betul. kita pelajari gitu. Nah, untuk case ini fun fact dulu ya. Jadi anggota-anggota Rhapsody ini adalah kumpulan orang-orang yang memang semuanya udah bekerja dah. Oh, iya. Jadi memang udah punya rutinitas yang sangat padat. Lebih padat daripada mahasiswa arsitektur. Betul. Jadi contohnya kayak aku harus bagi waktu sama yang namanya dunia fasilitator, dunia interior designer, dan Kavania ini juga harus bagi waktu sama yang namanya VO dan modeling. Nah, cuman kita sendiri merasa terbantu banget sama yang namanya platform online dan teknologi yang kita pakai secara kolaboratif, karena itu membuat kita jadi lebih fleksibel untuk membagi waktu sesuai dengan kesibukan kita masing-masing. Setuju banget. Soalnya kayak misalnya orang kerja ini kan kesibukannya, jam kerjanya juga beda-beda banget nggak sih? Betul, Ada yang betul. 9 to 5, ada yang misalnya kalau kayak aku kan
nggak tahu nih tiba-tiba ada job ya langsung gas gitu. Jadi kita nggak tahu nih kapan pada kosongnya, dan platform yang kita pakai ini kebetulan membantu banget. Jadi kalau ada yang mau take jam 2 pagi, record jam 2 pagi, Oke, gas. gitu. Jadi kita lebih fleksibel lah dengan adanya platform ini sih. Dan jam Betul. terbang orang juga tinggi-tinggi ya sekarang. Betul. Ini dan emang sih kayaknya emang efisien banget ya. Oh alah. Oke, kayaknya aku sedikit penasaran nih Kak sama platformnya kayak gimana. Boleh cobain nggak? Boleh. Mari kita coba. Mari kita coba. Oke, kita cobain guys. Oke, sekarang waktunya kita cobain salah satu platformnya Craftsource, platform kolaboratifnya ya. Cara buat maksudnya kayak gimana sih? Oke, jadi di sini aku udah buka aplikasinya, dan di sini kita udah ada 2 layer nih, di mana di atas layer Davina dan layer Danto. Aku akan minta Davina untuk ngetik sesuatu yang random aja gitu, dan kita lihat bagaimana si rekaman Davina ini bisa ditransfer di Oke. device lain, oke? Oke. Davina boleh random aja apapun yang mau Davina. Bebas rekam. ngomong atau nyanyi. Bebas aja. Oke. Halo, nama saya Mawar. Saya berdiri sejak tadi. Oke. Nah, jadi sekarang aku nih udah dapet sebuah notification invitation dari Danto yang isinya rekaman Davina tadi nih. Nah, sekarang aku bisa pencet accept. Nanti setelah aku pencet accept, kita bisa dengar suaranya Davina tadi. Kita play ya. Kita coba play ya. Oh, jadi lucu gitu ya? Memang ada efek-efeknya yang sebenarnya kita coba dan kita eksplorasi. Berarti kalau misalnya dari Kak Danto sendiri dan dari tim Kak Danto nih, berarti mereka tinggal kolaborasi dan invite satu sama lain. Betul. Jadi kita mau lokasi That easy? Betul, That easy, betul that banget. Mau lokasinya di luar negeri kayak mau di sini, kayak kita bisa saling tektokan bareng guys gitu. Gampang banget pokoknya. Ini dari Iya. makanannya sampai ya? Sorry. Oh, terima kasih. Alhamdulillah, kini datang juga makanannya. Oke, apa nih? Kok ada 3 macam apa nih? Oke, ini adalah kudapan-kudapan khasnya kopi membumi. Di sini kita punya yang namanya pastel. Terus di sini ada panada dan di sini ada piscok. Nah, aku rekomen banget Davina cobain panadanya karena menurutku panadanya enak banget. Ini panada ya yang ini? Ini panada yang di tengah. Oh, Ini yang di pastel. tengah. Oh, betul. kalau boleh tahu panada isinya apa ya? Panada itu isinya tuna. Seingat aku Tuna. ya, tuna apa gitu. Kalau pastel isinya? Pastelnya aku juga belum pernah nih, makanya kita mau nyoba juga bareng-bareng. Coba ya. Kita coba ya. Nah, kakaknya mau apa nih? Mau yang mana? Pastelnya sih menarik Pastelnya menarik ya. Oke, kalau gitu aku pisoknya. Yuk kita ambil aja teman-teman. Oke. Mari kita coba. Mari ya. Enak ya? Enak. Enak banget. Hmm. Wow. Ini banyak ya? Loh. Full. Dan ini kayak roti gitu ya? Kayak roti bener. Dia roti isinya daging dan ada cabenya kayaknya deh. Cabenya dikit so it's a little bit spicy. Enak juga ya. Dan ini menarik banget. Pisang coklatnya ada baluran wijennya di sini. Jadi outernya ini mirip-mirip onde-onde campur pastel gitu. Tapi dalamnya pisang. Ungkapannya isinya apa nih? Sayur. Sayur. Ini full banget guys, sumpah. Kayak nggak kopong. Coba tunjukin mana sayurnya. Wih. Enak. Enak. Ini juga isinya banyak loh ikannya. Ikan ya jadi isinya. Iya, kayaknya ikan tongkol ya. Oh ada rempah-rempah dikit Tuna ya? Iya nggak sih ada daun apa tuh nggak tahu tapi kayaknya segar ya ini. Dan tadi tuh pesennya 3-3 ya. Tiga. Ini satu aja udah lumayan kenyang loh. Benar. Enak. Dan ini cocok untuk kalau misalnya mau dibawa pulang juga. Nggak Iya. dipanasin ya? Benar tinggal dipanasin. Kalau nggak salah tadi bisa pesen dibawa pulang juga ya. Benar. Bisa digoreng di rumah ya. Oh iya kah? Bisa ya? Oh betul juga. Tahu nggak sih tadi dapetnya Biasanya aja. kalau di sini sih langsung habis sih saking enaknya ya. Iya sih. Oke, kita udah selesai makannya dan nanti bakal kita rating tapi di akhir video. Jadi jangan lupa untuk nonton sampai akhir. Oke. Kita sekarang balik lagi cerita-cerita tentang Craftsource nih Kak. Oke. Tadi ada yang menarik perhatian aku dari nama Craftsource tapi O-nya diganti sama 0. Betul. Kenapa? Kenapa harus diganti 0? Oke, jadi sebenarnya
Rhapsody yang pakai nol ini sebenarnya punya filosofi dari 3 kata, yaitu craft, zero atau nol, dan Rhapsody. Kalau craft itu gimana tuh Kak Van? Jadi kalau dari craft ini kita mengibaratkan musik dan karya-karya kita ini adalah sebuah handmade craft yang dibuat dari scratch sampai akhirnya kita bisa membuat karya yang otentik gitu gak sih? Oke. Nah, kalau angka 0 atau zero ini sebenarnya refer ke zero budget. Jadi sebenarnya betul. Jadi zero budget ini adalah sebuah upaya bagi kita untuk menciptakan proses berkarya musik yang lebih inklusif dan ingin mempromosikan bahwa bikin karya musik itu di era sekarang tuh nggak susah itu loh, dan bisa dilakukan sama teman-teman di rumah sekalian menggunakan platform-platform gratis kayak platform yang kita cobain tadi gitu. Mungkin sekarang tuh banyak kayak pengen ngembangin hobinya, misalnya contoh tadi kayak bikin musik. Tapi kan kayak orang mikirnya pasti budgetingnya banyak banget. Benar. Perlu bikin studio yang kayak nggak murah juga kan. Dan uniknya tuh Rhapsody ini bisa ngasilin kayak mengembangkan karya zero tadi ya? Iya. Apa zero apa? Zero budget. Zero Zero budget. budget. Nah, kita punya satu lagi nih filosofinya, namanya Rhapsody. Iya. Jadi Rhapsody ini adalah cita-cita dari Rhapsody, guys. Betul. Jadi kita harapannya walaupun karya kita sederhana, prosesnya sederhana, tapi kita pengennya menyentuh gitu, kayak perasaan para audiens yang mendengarkan dan melihat visualisasi dari musik-musik kita tadi. Oleh karena itu kita melihat Rhapsody ini adalah sebuah proses pembuatan musik dan visual art secara handmade menggunakan zero budget dan harapannya bisa menyentuh emosi dan perasaan audiens gitu. Cukup detail ya, dari namanya aja kayak penjelasannya panjang banget. Iya. Tapi ini kayak udah jelas banget ya visinya mau kemana ya. Semoga jadi lebih sukses ya. Dan untuk Amin, teman-teman ya juga yang Allah. kayak sekarang mungkin bingung kayak mau ngembanginnya gimana, mungkin boleh boleh join ya, join Rhapsody gitu. Oke deh, oke. Terus aku sedikit penasaran juga nih. Ini otak-otak arsitektur sama lulusan sipil nih, kayaknya kerjanya emang mikir terus ya. Aku penasaran gimana sih kerangka berpikir atau kayak pola pikir dari Kak Danto sama Kak Fania sendiri tiba-tiba bisa ngasilin musik itu dari kayak ya udah dari jurusan arsitektur sama sipil itu sendiri. Apakah ada kerangka berpikir yang kayak mirip atau enggak? Oke, mau siapa dulu nih? Kak Fania? Kamu boleh. Oke. Jadi aku kan dari lulusan arsitektur ya. Jadi sebagai lulusan arsitektur, aku ngerasa justru yang sangat membantu aku dalam bikin musik itu adalah teori-teori dan mata kuliah prinsip desain yang kita dapat di awal-awal. Jadi kalau semester 1 mungkin Davina ingat ya, semester 1 kita diajarin lebih banyak mata kuliah seni dan prinsip-prinsip seni kayak misalnya composition, repetition, emphasis dan kawan-kawannya. Itu adalah prinsip seni yang menurutku universal loh dan bisa diterapin di berbagai media seni dan music included gitu. Jadi aku ngerasa itu sangat membantu banget dalam proses aku bikin musik, dan kerasa pas aku belum kuliah arsitektur dan sesudah kuliah arsitektur tuh cara aku melihat sebuah karya musik tuh totally berbeda gitu. Nyambung juga ya. Kalau dari Kak Fania sendiri? Kalau dari sipil mungkin lebih ke manajemennya kali ya, karena kita kan dulu ada belajar yang namanya manajemen proyek tuh. Kalau anak sipil pasti tahu ada BMW, biaya, mutu, waktu. Nah itu bisa banget guys diterapin di project musik kita. Jadi kayak biaya, revenue nanti dari Spotify atau YouTube Music dan lain-lain. Terus kayak time management untuk di waktunya ya, kayak gimana caranya kita bisa melarin itu bareng-bareng dengan kesibukan masing-masing gitu di time managementnya. Terus kalau untuk mutunya, quality control, tentu kita kan mau karya kita bagus dong. Jadi ya harus ada quality control ya guys. Jadi paling kalau sipil di itunya sih, manajemennya itu. Mungkin kalau dari selain arsitektur sama sipil, pasti kayak jurusan lain juga ada nggak sih kayak Mungkin korelasi ya? Mungkin Kalau ada misalnya korelasi. kita bisa ngembangin pola pikir kita, bisa mikir kemana-mana, pasti bisa ngasilin karya. Contohnya kayak dari Rhapsody ini sendiri, betul ya? Mungkin tadi sedikit agak serius, sekarang kita lebih ke santai dan cerita-cerita yang lucu dan seru. Apakah ada dari selama perjalanan di Rhapsody ini? Oke, yang seru apa nih kira-kira?
Kalau yang seru, mungkin karena sebenarnya ini juga pertama kali buatku ya, kayak Betul. kita aransemen vokal, musik dan lain-lain kayak gini. Jadi kayak seru gitu, kita bagiin part yang ini yang nyanyi siapa, part ini nyanyi siapa. Terus kita bikin harmonisasi, gimana kita ngebayangin ini lagu nanti kedengarannya bakal kayak apa ya, kayak gitu. Menurut aku itu seru banget sih. Kayak gitu. Yang lucu gimana yang Oke. lucu? Hal yang lucu itu mungkin ini ya, ini menurutku lucu banget sih. Pas kita berhasil merilis sebuah lagu atau single, biasanya kita promosi dong, bikin Iya, konten-konten pastilah ya. promosi. Dan di era sekarang, apa sih media yang paling laku? TikTok, Instagram, Sosmed Reels. lagi ya. Sosmed lagi, balik lagi. Dan saat kita seorang kumpulan 10 introvert ini mencoba untuk membuat konten yang narsis, itu ada sensasi menggelikan tersendiri gitu. Kayak cringe gitu jatuhnya ya. Cringe banget, kayak Oke. oh my god, ini biasanya kita yang nonton video lucu, sekarang kita yang jadi videonya. Jadi konten diri Jadi sendiri. iya, kita mau kontenin hidup kita guys. Belum dilihat sama teman-teman lagi kan ya? Iya, belum dilihat sama teman-teman rekan kerja atasan. Oke. Ya, gitu memang. Selain itu ada lagi? Nggak ada. Apa ya, mungkin Paling gitu sama ya. bloopers kali ya. Bloopers ya? Iya, bloopers itu luar biasa cringe-nya sih. Contohnya deh, salah satu contohnya. Contohnya kalau kita lagi nge-take terus tiba-tiba batuk ya. Nah, itu tuh kadang-kadang bisa ke-save loh guys gitu. Terus pas denger lagi, what was I thinking? Aduh. What was I thinking? Dan itu ada yang kita kontenin juga guys, bloopersnya. Bloopers ya. Bloopersnya ada yang jadi konten. Iya betul, tapi yang kayak gitu justru yang buat seru nggak sih? Waktu kita Betul. ngejalaninnya kayak misalnya waktu recordingnya segala macam, jadi ngerasa lebih hidup, betul nggak? Benar, hal-hal kecil tuh yang merasa bikin Oke. bisa kita lihat lagi terus kayak Dan jadi Jelas lebih, nih. jadi lebih bonding juga nggak sih? benar. Betul. Terus kalau rencana kedepannya nih, Kak Danto, apakah Oke. ada Spoiler. Oke. spoiler? Oke, jadi kebetulan di bulan Juni ini Rasodi akan merilis album perdana kita. Album. Album apa nih? Album apa? Oke, Spoiler dikit. Oke, albumnya ini akan berisi 7 lagu, 7 lagu. including lagu 3 single pertama yang udah kita rilis kemarin. Oh, udah ada rilis juga Udah ada kemarin. rilis kemarin, bisa didengar di semua pasar musik. Judulnya apa? Judulnya salah satu juga ada Oke, yang favorit. lagu pertama adalah Gelang for Ya Love. Allah. You're all I've ever dreamed. I need it. I'm so serious. Make it real. Make me bad. I'm so full. Dan lagu kedua adalah Alter Ego. Yes, we're living for the times when you wish and all the rules. Ridiculous smile, but oh, my heart is true. Dan lagu ketiga adalah Keep It Cool. Till then, I'm gonna keep it real cool. That's my through my misery, and that includes you too. Jangan lupa didengar ini ya, oke? Iya, di platform musik kesayangan kalian. Oke. Oke. Ditunggu ya. Mm-mm. Oke, ini momen yang ditunggu-tunggu yaitu rating makanannya sama rating tempat ya, Kak ya? Betul. Kalau aku dari sendiri, rating overall dari makanannya 8 out of 10. Kalau di tempatnya 11 out of 10. Oh. Oke. Oke, kalau di Kak Danto? Kalau aku untuk makanan dan minumannya sama 8 out of 10. Kalau tempatnya 10 out of 10. Makanya Menurut aku, makanan minuman 8 out of 10. Tempat 10 out of 10 juga. Oke. itu nanti bisa ya dirata-ratain ya, bantu rata-ratain ya. Cocok gak Min? Cocok gak Min? Cocok, Min. Oke nih, karena kita udah ngobrol banyak tadi, ada nggak kesan-pesan dari Kak Danto dan Kakaknya untuk sobat-sobat Korma yang mungkin ingin merintis di bidang musik juga atau di bidang lainnya ya, sama-sama kayak di luar majornya sendiri gitu. Oke, kalau dari aku dan tim ada satu quote yang sangat kita pegang ya. Itu adalah quote dari Reid Hoffman, yaitu foundernya LinkedIn. Oh, Jadi beliau bilang, if you're not embarrassed by the first version of your product, you've launched too late gitu. Jadi kalau udah ada ide atau ada apa tuh ya mulai aja gitu. It's an iterative and reflective process gitu. Kita belajar dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi jangan pernah takut untuk memulai. Gitu. Betul, yang penting sih mulai dulu, mau hasilnya perfect nggak apa-apa, kita belajar sambil jalan juga nggak sih? setuju. Intinya jangan pernah takut untuk memulai ya. Memulai, Yang benar. penting coba dulu tadi. Mau gagal, mau enggak,
mau segala macam, yang penting dicoba dulu aja karena kita bisa berkembang ya pasti. Kita berkembang karena kita mulai. Ih, keren banget loh, keren banget loh. Ini salah satu inspirasi untuk sobat Korma yang lainnya yang ingin merintis di bidang lainnya juga. Betul. Oke, jangan lupa mulai. Oh ya guys, jangan lupa untuk follow Instagramnya Korma Plus dan Instagramnya Rhapsody. Rhapsody. Oke, thank you banget loh untuk Kak Danto dan Kak Terima Fenia kasih udah juga. mau jadi gestar di gestarnya Kopma ya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman Amin, yang lain amin. juga. Amin. Dan jangan lupa untung ada Korma. Korma.